adalah suatu amalan yang bisa dikatakan bukan amalan yang mudah, karena tidak seperti sholat. Kalau kita sholat, ya sholat, tidak ada orang yang akan menghalang-halangi. Kalau di umat kita tentunya, kita mau sholat, orang akan mempersilahkan, silahkan sholat, tidak ada yang menghalangi. Orang tidak akan ada yang tersinggung, orang tidak akan ada yang marah, mau puasa juga begitu. Tapi amar ma'ruf nahi munkar ini bersinggungan dengan banyak orang, dengan orang lain. Amalan yang cukup berat, bahkan saya katakan, bisa saya katakan termasuk amalan yang berat. Kenapa? Karena bersinggungan dengan orang lain. Misalkan kita melihat ada orang yang meminum khamar, kemudian kita beramar ma'ruf, wahai saudaraku jangan minum khamar, orang mabuk, kita tegur, dia jadi botolnya kena kepala kita. Kalau pakai botol, bukan pakai apa namanya plastik yang diisi seperti es teh, itu kan paling najis, kita kena najis sumber tadi. Kalau kena botol kan juga bisa pecah botol. Ada risiko dari amar ma'ruf nahi munkar, risiko yang di depan mata. Maka ini bukan perkara yang mudah, tapi pahalanya khairul ummah, kita menjadi sebaik-baik umat, kemudian ada pahala yang mengalir dari amar ma'ruf nahi munkar yang kita lakukan. Ketika amar ma'ruf nahi munkar sudah tidak banyak yang melakukan, karena mungkin takut atau karena mungkin acuh tak acuh dengan keadaan di lingkungannya, maka umat Islam yang ada di tempat itu atau seluruh dunia, kalau amar ma'ruf tidak berjalan lagi, umat Islam akan hancur. Umat ini akan hancur. Kenapa? Bukan karena tidak ada yang memeluk agama Islam lagi, tapi mungkin ajaran Islam sudah tidak dijalankan lagi. Dan tidak ada yang memperkenalkan sholat, tidak ada yang ngajak untuk berpuasa, tidak ada yang melarang berzina. Semuanya bebas, sebebas-bebasnya dengan label masih membawa kepercayaan Islam. Islam tapi tidak mengerjakan Islam. Ketika umat Islam tidak mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar, begitu salah satunya. Dan kalau sekarang kita kan enak ya, sholat, bukan sholat, tidak ada yang menghalangi, bahkan masih banyak yang mengingatkan untuk sholat. Sekarang juga tidak ada peperangan yang sedahsyat perang Badar zaman dahulu, 300 sahabat melawan 1000 lebih orang kafir, ya kan, perang yang sangat dahsyat. Tapi bukan tidak mungkin ketika amar ma'ruf tidak dijalankan, tidak kita laksanakan, bukan tidak mungkin di masa depan di desa kita tidak ada orang Islam lagi kalau amar ma'ruf tidak berjalan. Bukan mungkin. Meskipun tidak ada yang memerangi, tapi umat Islam habis. Tidak ada yang memeluk Islam karena tidak ada yang mengajarkan Islam, tidak ada yang beramar ma'ruf nahi munkar. Nah, untuk beramar ma'ruf nahi munkar tidak semuanya harus jadi kiai, tidak semuanya harus menjadi ustaz, jadi mubalik, jadi dai harus di depan seperti ini, tidak. Tidak harus juga jadi guru yang mengajar di sekolah, tidak. Tapi kita bisa mengambil peran kita masing-masing sebagai seorang muslim. Kita bisa mengambil peran kita masing-masing. Yang jualan bisa beramar ma'ruf nahi munkar di tempat dia berjualan. Yang bertani juga bisa dengan komunitas petaninya itu, supaya kalau sawah yang diobrolkan, kita kalau ke sawah itu kan, bukan orang yang sering ke sawah, hanya bantu kadang polo. Cuman kalau sedang di sawah itu ada dengan orang waktu itu, orang tandur, omongan itu saru-saru, ya kan? Saru-saru, omongan apa, saru-saru semua. Nah, itu ketika kita mengambil peran di situ, yang diomongkan nanti
bisa jadi bukan yang saru-saru lagi, itu biasanya yang matur-matur saru-saru. Kan kalau ke sawah di samping antum ada ibu-ibu banyak dari mana begitu ngobrol, namanya itu saru-saru. Kalau kita ambil peran di situ kan yang diobrolkan bisa jadi nanti tidak sayang saru-saru lagi. Atau di tempat kerja yang biasanya yang diputar itu dangdutan banter-banter ganggu tetangga misalkan. Nanti yang diputar bukan lagi dangdutan, yang diputar di tape-nya itu bisa jadi nanti berubah jadi tilawah, pengajian dan semisalnya. Itu ada peran yang sepertinya agak remeh, tapi itu memberikan peran. Itu adalah kontribusi kita kepada Islam menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Dan semisalnya bahkan tentunya di sini bukan hanya yang beramar ma'ruf nahi munkar, kontribusinya bukan hanya yang di depan, bahkan yang nanti misalkan menyediakan teh, menyediakan kopi, yang mungkin nanti lihat ada panitia yang ini sandalnya kok kebalik-balik lagi biar rapi, itu juga berkontribusi dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Kontribusi semua orang jadi senang, di sini begini enak ya pengajiannya, yang ngajak temannya lagi, ayo berangkat. Kontribusi dalam beramar ma'ruf nahi munkar, yang menyebarkan undangan dan semisal dan seterusnya, itu kontribusinya sangat besar sekali. Mari dalam hal ini kita peka dengan lingkungan kita, sudah beramar ma'ruf nahi munkar, berkontribusi, kita juga harus peka. Sebagaimana di awal tadi kami sampaikan, amar ma'ruf nahi munkar itu memiliki risiko. Maka ketika kita peka dengan yang di sekitar kita, kemudian kita beramar ma'ruf nahi munkar, misalkan di keluarga kita ada adik perempuan atau saudara perempuan sudah balik keluar rumah, tidak pakai jilbab, tugas kita apa? Dia mengingatkan, pakai jilbabnya, ini jilbabnya. Tetangga misalkan keluar rumah sudah balik, belum tuaran perintah juga, pokoknya masih usia yang diharuskan memakai menutup aurat, kita ingatkan ada risikonya ditusuri dan seterusnya, ada risiko. Atau kita melihat teman kita, ini juga yang saya omongkan, saya punya risiko. Saya ngomongkan teman kita tidak menutup auratnya, pakai celana yang tidak menutup auratnya kelihatan. Celana pendek itu kan lutut kelihatan, itu kan lutut aurat ya. Kita bagaimana menyampaikan yang baik. Jangan-jangan nanti setelah saya menyampaikan nanti saya dimusuhi, gitu jadi. Bukan, itu tanggung jawab saya untuk menyampaikan. Lah kalau mau gampang, misalkan main bola, mau gampangnya itu supaya ringan larinya, pakailah penutup. Mau pakai celana pendek silahkan, tapi pakai juga penutup lututnya itu, ya kan bisa, itu kan juga bisa. Atau dipandangkan sedikit celananya di bawah lutut, itu juga bisa. Ini menjadi kewajiban kami untuk mengingatkan. Kalau tidak pernah mengingatkan kan sama saja. Mengingatkan aja orang lain jauh-jauh untuk begini, tapi lingkungan sekitar dibiarkan. Ini namanya memantik kalau dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa Allah itu tidak akan mengadab suatu kaum jika masih ada yang mengingatkan, ada yang amar ma'ruf nahi munkar. Kalau sudah tidak ada, bahaya. Maka kewajiban kita untuk mengingatkan.